Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah memberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga pada subuh hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Sekaligus mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mari kita tingkatkan kita dalam menjalankan ibadah rutinitas sehari-hari. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai ini dengan cara bertolak ilmi di masjid yang kita cintai ini. Salawat wa salam kami aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami harapkan syafaat dan nanti di akhir zaman. Bapak-bapak, setelah ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tolak ilmi di masjid yang kita cintai ini. Adapun untuk kajian pagi hari ini yang berlaku sebagai narasumber untuk sesi yang pertama dengan versi Ibar adalah Bapak Haji Kusnara dengan judul Perjuangan Rasulullah. Adapun sesi yang kedua akan disampaikan saudara kita Ridho Bibi dengan versi kajian dengan judul 5 Keutamaan Bumi Palestina. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan Bapak Haji Kusnara untuk naik ke mimbar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak komentator yang kami hormati, Bapak pengatur acara yang kami hormati, begitu juga pada Ketua DKM juga kami hormati, dan para jamaah salat subuh al-iman yang kami hormati. Mari kita mengajak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga pada subuh ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu majelis, yaitu Masjid Al-Iman. Mudah-mudahan apa yang kita untuk tolong ini menjadi ibadah bagi kita semua, dan kita bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keimanan dan keislaman. Dan tidak lupa juga kita semoga tercurahkan salam dan salawat pada junjungan Nabi alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, begitu juga pada umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu perjuangan Rasulullah, karena ini masih dalam bulan untuk yang mulud ya, masih muludah gitu kan.
Dan ini kita akan mulai. Di waktu umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidup, lahirlah ke dunia ini seorang bayi yang sederhana di Mekah ini. Bayi ini akan membawa perubahan besar, yaitu sejarah perubahan di dunia. Dan bayi ini yaitu sudah yatim piatu, karena di waktu lahir dia sudah ditinggalin ayahnya, yaitu 3 bulan meninggal ayahnya, maka barulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu lahir itu, bayi ini disambut oleh ayahnya, oleh kakeknya dia. Disambut oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan kemudian dibawa ke Baitullah, yaitu ke Mekah, dan dibawa ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah. Dan di sana diberi nama yaitu Muhammad. Dan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada tahun Gajah, atau ketepatannya tanggal 20 April tahun 571. Kenapa pada tahun itu dikatakan tahun Gajah? Karena Mekah akan diserang oleh suatu kerajaan, yaitu kerajaan Nasrani yang di bawah pimpinan Abraha, yaitu gubernur kerajaan Nasrani Abbasiyah yang diperintah di Yaman. Dia bercita-cita yaitu untuk menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil, maka hancurlah Abraha itu dan pasukan-pasukan gajah ini. Ya, jadi pada katakan tahun gajah itu, yaitu ada suatu pasukan yang pakai gajah, maka saya katakan tahun gajah. Kemudian nasabnya Nabi Muhammad, kita supaya lebih tahu gitu, supaya mengingatkan aja. Nabi Muhammad ini adalah putranya Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya adalah Aminah bin Wahab. Kebiasaan daripada orang-orang Arab, kalau lahir anaknya itu tidak disusukan oleh ibunya, tapi dirawat oleh masyarakat dusun gitu ya, orang-orang dusun. Nah, di situ ya dia dipilih, yaitu seorang kalimatus syahadah, kalimatus sadiah. Dia memohon kepada Siti Aminah, yaitu untuk merawat Nabi Muhammad SAW, dan oleh Siti Aminah dan keluarga yang besar disetujuinya. Dan dia biasanya kontrak itunya adalah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun dia dikembalikan lagi, dan Siti Kalimatus Sadiah itu merasa tadinya kekurangan, kebun-kebun pada kurang subur, peternakan kurang gemuk-gemuk gitu, ekonominya kurang. Tapi ternyata setelah dia merawat Nabi Muhammad, jadi ada kemajuan, ekonominya maju, kemudian kebunnya juga pada subur, menjadi luas, dan peternakannya juga pada gemuk-gemuk. Dan dia memelihara dan mengurusnya itu seperti anaknya sendiri, dan dia ingin sekali menambah perjanjian itu.
Dan setelah 2 tahun dia pergi ke Mekah lagi, dan kepada Siti Aminah dimohon untuk menambah waktunya itu untuk mengurusnya. Ternyata diberikan waktunya 2 tahun, jadi diurus oleh Kalimatus Sa'diyah itu adalah 4 tahun. Dan Nabi Muhammad dalam keadaan usia 5 tahun, dia diurus oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Dia dengan sangat kangen sekali karena dia baru mengurus dalam usia 5 tahun. Dan setelah 6 tahun dia diajak ke Madinah bersama kakeknya. Kenapa pergi ke Madinah? Dia itu pertama ingin bertemu sama kakeknya, yaitu Bani Hajar. Di sana ada kakeknya itu Bani Najjar. Dan keduanya yaitu untuk menziarahi makam ayahnya, karena makam ayahnya ada di Madinah. Dan setelah sebulan di Madinah, dia pulang, yaitu Siti Aminah dan Nabi beserta kakeknya pulang ke Madinah. Ternyata di perjalanan Siti Aminah sakit. Dia itu di daerah Abwa dan sakit, kemudian sampai meninggal. Kemudian dia dipulasara dan dimakamkan di daerah Abwa. Dia itu di daerah antara Madinah dan Jufah, Abwa itu. Dan kemudian Nabi Muhammad beserta kakeknya pulang ke Madinah, dan Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya dan disayangi. Disayang karena Nabi Muhammad setelah itu yatim piatu. Dan kakeknya juga merupakan salah satu seorang pemimpin yang disegani, pemimpin yang bijaksana, dan pemimpin yang bisa mengurus kemasyarakatan di Arab. Dan baru saja Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya itu 2 tahun, yaitu umur kakeknya pada waktu itu 8 tahun, dan kemudian 82 tahun dia meninggal, sehingga Nabi Muhammad kehilangan juga kakeknya, dia jadi sendiri. Tetapi Abdul Muthalib telah berwasiat kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, agar memelihara Nabi Muhammad, yaitu ponakannya. Dan Nabi Muhammad diurus seperti anaknya sendiri. Dan ketika umur 12 tahun, pamannya itu mengajak Abdul Thalib kepada Muhammad, yaitu untuk belajar berniaga. Dan diajak untuk berdagang. Kemudian sampai di Busro, Nabi Muhammad bertemu sama kakeknya, yaitu seorang pendeta. Bukhari adalah seorang pendeta Asnasani yang tahu tanda-tanda daripada kenabiannya itu. Kemudian Abu Thalib dipanggil oleh pendeta itu, yaitu Hairam, dan dia menasihatkan agar hati-hati, ini anak ini ada tanda-tanda kenabian. Karena itu Mekah pulanglah pergi ke Mekah, takut diketahui oleh orang-orang Yahudi. Karena kalau ditemui oleh orang Yahudi pasti akan dianiaya. Dan pekerjaan Nabi ini setelah di Mekah yaitu mengurus kambing, memelihara kambing keluarganya. Ada juga kambing daripada penduduk Mekah. Karena dengan mengurus kambing ini baik sekali penghasilannya itu, bisa mendidik yang amat baik. Dan pada hari Nabi, karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran, dan ketenangan serta keterampilan
keterampilan dalam bekerja dan tindakan. Dan umur 15 tahun, Nabi ini di Mekah ada suatu peperangan antara Quraisy dan Kainana, dan Nabi juga membantu peperangan ini kepada pamannya sehingga dia dapat melirainya. Karena peperangan ini adalah di bulan suci pada bulan Dzulqa'dah. Menurut pandangan bangsa Arab, peristiwa ini adalah pelanggaran terhadap kesucian, yaitu melanggar kesucian bulan Dzulqa'dah itu, sehingga sesungguhnya dilarang berkelahi menumpahkan darah. Dan perang ini disebut Harbul Fijar. Dan setelah wafatnya Abdul Muthalib, daerah Mekah ini keamanan serta mengalami kemerosotan, ketertiban kota, keamanan harta benda, serta perampokan, pemerasan satu sama lainnya yang kesemuanya menjadi hilang ketenangan dan kemakmuran dan kehidupan masyarakat. Maka seluruh kabilah yang ada di Madinah itu, di Mekah itu, maka dikumpulkan, diadakan perjanjian. Bila mana di salah satu kabilah ada yang dianiaya, maka semua kabilah akan bersatu dan membantunya. Dan perjanjian ini disebut Halful Fudul. Sehingga dengan adanya perjanjian ini, Mekah menjadi aman kembali. Dan Nabi ini terkenal seorang yang jujur. Maka seorang janda yang kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangan ke Syam. Dan ternyata dan dibantu oleh seorang bujang yang bernama Maisarah, sehingga hasilnya juga dari perniagaan ini sangat baik juga pendapatannya itu. Dan Nabi Muhammad setelah pulang dan perjalanan dari Syam, datanglah lamaran dari Siti Khadijah kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan hal itu kepada pamannya. Setelah mencapai kata sepakat, pernikahan dilangsungkan, dan pada waktu itu usia Nabi berumur 25 tahun dan Khadijah adalah 40 tahun. Pada permulaan mereka menampakkan di Mekah ini persatuan dan gotong royong mengadakan pembaharuan Ka'bah. Nah, maka terjadilah semua pemuka Quraisy untuk menempatkan Hajar Aswad. Terjadi suatu perselisihan. Dia mau yang satu pemuka yang lain ini, yang satu pemuka ini mau dia perebutan. Ternyata pada waktu perselisihan itu datanglah seorang nabi, yaitu Nabi. Kemudian Nabi menyelesaikannya dengan cara dia melemparkan kain kepada yaitu Hajarul Aswad itu, sehingga Hajarul Aswad disimpan di tengah. Kemudian diangkat oleh para pemuka itu. Kemudian diangkat di waktu ditempatkan Hajar Aswad itu oleh tangan Nabi sendiri, sehingga semuanya menjadi sepakat dan merasa gembira pada Nabi itu. Dan pada waktu itu Nabi berusia adalah sekitar 35 tahun. Dengan beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada suatu perbuatan tingkah laku yang tercela yang dapat dituduhkan padanya. Karena itu, dengan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau dijuluki Al-Amin, yaitu artinya orang yang dapat dipercaya. Sejak kecil beliau tidak pernah menyembah berhala. Ia sangat benci pada berhala,
dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan berhala itu. Dan setelah beliau menikah dengan Siti Khadijah, beliau berserikat dengan istrinya dan perdagangan kadang-kadang berserikat pula dengan orang-orang lain. Nabi Muhammad memiliki bakat dan kemampuan yang jiwa yang besar, kecerdasan perkiraan, ketajaman otak, kehalusan perasaan, kekuatan ingatan, kecepatan tanggapan, kekerasan, kemauan, segala pengalaman hidupnya dapat mengelola yang sempurna dalam jiwanya. Maka itu beliau menyiapkan diri bertahannuj untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempurna. Untuk bertahan di nuj itu dipilihlah di suatu tempat, yaitu di gua yang disebut Gua Hiro, yaitu di Jabal Nur. Walaupun Muhammad SAW dengan daya pikiran yang jernih yang berusaha menurunkan tentang pencipta alam raya ini, namun sebelum kebinasaannya dia tidak sampai kepada hakikat penciptanya, sebagaimana disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 42 Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina mukunta tadrima kitabu wal iman. Dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh Al-Quran dari perintah kami. Kamu belum pernah mengetahui apa kitab dan apakah iman. Dan dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 7 dikatakan wa wajadaka dhalam fahada, dan dia kamu dapati dalam kebingungan lalu dia diberi hidayah, yaitu kenabian. Maka ketika mengingat usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu lebih banyak mengerjakan tahannujnya daripada waktu-waktu sebelumnya. Dan pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi, di waktu Nabi bertahannuj itu di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril mengajarkan membaca, bacalah hati yang terperanjat. Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca. Beliau dirangkul beberapa kali dan malaikat Jibril sehingga nafas sesak, lalu dia dilepaskan kembali. Bacalah, tapi Muhammad tetap saja tidak bisa menjawabnya. Baca, begitulah keadaan berapa kali sampai ketiga kali, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata, apa yang aku baca? Dan kata malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akram, ladina 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu dan menjadikanlah manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu teramat mulia yang mengajarkan dengan pena tulis baca, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 1-5. Inilah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi itu pada waktu itu adalah berumur 40 tahun, 8 bulan 8 hari. Dan pada setelah penerima wahyu itu dia terus pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Kemudian dia diminta diselimuti oleh istrinya. Dan setelah itu setelah tenang, kemudian istrinya memberikan kegembiraan. Hei anak pamanku, tetaplah hatimu, semoga Tuhan akan mengangkat engkau menjadi Rasul Allah terakhir bagi seluruh umat.
Dan setelah itu beliau tidur, dan setelah tidur dia dengan ketenangan. Kemudian maka Khadijah mengajak beliau datang kepada pamannya, yaitu Warokah bin Naufal. Dan di sana Warokah ini adalah merupakan seorang pendeta Nasrani yang paham bahasa Ibrahim. Dan setelah menerjemahkan kitab Taurat dan Injil dalam bahasa Arab, Khadijah menceritakan kejadiannya pada terjadinya suami yang dialami oleh di Gua Hiro. Maka Warokah menjawab ya bahwa yang datang itu adalah Ruh Kudus yang membawa firman Allah. Maka Warokah mengatakan selanjutnya, upaya aku masih dalam keadaan muda, kuat, niscaya aku akan terjadi pada pengusiran diri Nabi dari kaumnya. Niscaya aku akan membantu sekuat tenagaku. Beliau bertanya, apakah maka mereka kaumku? Aku musuhi aku. Warokah menjawab, ya, semua utusan Allah yang datang membawa wahyu yang seperti engkau, bahwa maka mereka dimusuhi kaumnya. Dan kemudian perjuangan daripada tenaga harta benda istrinya itu dipergunakan untuk suaminya. Dengan inilah Nabi Muhammad SAW dapat membantu mendampingi dalam kegembiraan kerusuhan dan dialami dalam berdakwah kepada kaumnya. Dan menurut riwayat selama 3 bulan lamanya menerima wahyu yang bernama pertama, barulah Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu bertahan musnya akan tetap ditetapkan hatinya di beliau tempat bertahan mus dalam Gua Hiro, yaitu pulang ke rumah dan kemudian minta saudara Khadijah menyematkan dalam keadaan selimut. Dan datanglah Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian pada beliau yang berbunyi, Ya ayuhal mudasyir kum andir wa rabbaka fakabir wa syiyabaka fatahir wa ruj'aja fahjur wala tamul tahsir wali robika fasbir. Hei orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, bersabarlah nama Tuhanmu, besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat, jangan kamu memberi karena hendak mengambil keuntungan yang banyak, dan hendak kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Dengan turunnya ayat wahyu ini, yaitu surat Mudatsir ayat 1-7, maka ia disuruh atau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala mengajak pada semua umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tiada beranak dan tiada diperanakan. Inilah permulaan komando perjuangan, yaitu menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Yang mula-mula yang iman kepada beliau. Ini pembatasan waktu harus ada. Ini udah lebih 40 menit. Dia aturan yang biasa kita pakai. Oh ya. 20 menit atau 15 menit. Sekarang udah 40 menit. Jadi moderator kayaknya ya. tiduran. Sabar. Kasih masalah sabar. Ya. Terima kasih tadi. Ya. Ya kemudian. Khadijah disusul putra pamannya yang masih amat muda, yaitu yang pertama yang menjadi yang pertama yang masuk Islam adalah Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah, dan itu banyak juga yang lainnya.
Kemudian Abu Bakar mengajak budak teman-temannya sehingga banyak yang masuk Islam. Kemudian ada satu ayatnya. Kemudian ini setelah terangan ada ayat lagi, satu ayat fasdam bimaku maru wa'arid anil musyrikin. Maka jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, disinilah perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan secara bebas untuk kepada umatnya dengan yaitu memberikan macam-macam lapisan masyarakat, yaitu mengajak kepada macam-macam lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan, hartawan maupun banda saya, kemudian pada kabilah-kabilah Arab dan berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengajarkan haji. Jadi begitulah secara bebas. Jadi tadinya setelah bersembunyi-sembunyi, kemudian mengajarkan secara bebas. Demikianlah perjuangan Nabi Muhammad dalam dakwah Islam yang pertama-tama itu. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas tausiahnya. Memang kalau di ini baru sebagian